Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tingkatan sabar. Saudara-saudaraku sekalian, perlu kita ketahui bahwa tidak hanya pendidikan yang memiliki tingkatan. Sabar di sini juga memiliki tingkatan. Tingkatan sabar itu ada 3, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Wabashshirus shabirin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Sampaikanlah berita gembira bagi mereka yang sabar terhadap ujian. Nah, bagaimanakah sabar dalam menghadapi ujian itu? Jadi ketika kita mendapatkan ujian, yang pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakanlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tersebut dengan yakin bahwa ini semua adalah kehendak Allah. Dan pasti terdapat kebaikan dalam setiap kehendak Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah, maka ia telah melibatkan Allah dalam musibahnya. Jadi, kata kunci agar kita bisa melibatkan Allah dalam musibah kita adalah dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan mengucapkan itu, Allah akan terlibat dalam musibah kita, dan Allah akan menawarkan banyak jalan keluar dari musibah kita. Hanya dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku sekalian, sabar tingkatan kedua yaitu sabar dalam meninggalkan dosa. Jadi tidak hanya dalam menghadapi musibah, dalam meninggalkan dosa pun kita perlu sabar. Sabar untuk meninggalkan dosa. Walaupun mungkin dosa itu udah biasa, semua orang melakukan hal itu. Seperti kepoin Instagram orang misalnya, kepoin Instagram mantan. Jika kita kepo terhadap Instagram orang, tentu kita tidak sabar. Tidak sabar dalam menjaga pandangan mata. Atau sabar dalam menghindari jalan berdua dengan lawan jenis kita, yang lawan jenis itu belum halal. Itu butuh kesabaran, dan itu tidak gampang. Sabar tingkat kedua ini merupakan sabar yang lebih tinggi tingkat derajatnya daripada sabar dalam menghadapi musibah. Saudara-saudaraku sekalian, sabar yang ketiga yaitu sabar dalam beribadah. Jadi, sabar tingkatan pertama yaitu sabar dalam menghadapi musibah, sabar tingkat kedua yaitu sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar yang ketiga yaitu sabar dalam beribadah. Ketika kita sholat, maka kita harus sabar. Ketika puasa, kita harus sabar. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, maka kita harus sabar. Perlu diketahui, sabar tingkat 3 ini merupakan sabar yang paling tinggi derajatnya. Namun, 3 tingkatan sabar ini bukan untuk dipilih. Misalnya, saya hanya perlu sabar pada tingkat ketiga, yaitu sabar dalam ibadah. Tapi ketika ada musibah ngeluh, dosa tidak bisa ditinggalkan, maka kita belum memiliki kesabaran yang sempurna. Dan jika kita ingin dikatakan sobirin, maka kita harus melaksanakan dan memiliki
3 tingkat kesabaran tersebut. Maka dari itu, semoga kita semua bisa menjadi dan bisa termasuk orang-orang yang memiliki 3 tingkat kesabaran tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.